Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Ajari kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan, sehingga melalui firman-Mu ini kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kolose 1 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose mau mengingatkan jemaat Kolose pada masa itu supaya mereka tidak meragukan akan keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena pada masa itu ada sebuah aliran yang mencoba mempengaruhi jemaat Kolose untuk tidak percaya akan keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwasanya Allah itu berada di dalam Yesus Kristus dan seluruh ciptaan diciptakan dalam Yesus, dan keberlangsungan hidup ciptaan itu ada dalam Yesus dan untuk Yesus, sehingga penciptaan tidak terlepas dari Kristus karena terjadi dalam Kristus. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita, karena Yesus adalah pencipta itu sendiri, oleh sebab itu segala sesuatu berpusat hanya kepada Dia. Sebagai ciptaan kita, anak-anak Allah, berarti hidup kita dituntut untuk selalu mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, segala yang kita rencanakan dalam hidup ini, biarlah itu semuanya hanya berpusat untuk Kristus. Karena kita hidup untuk Dia dan kita diciptakan untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Segala penguasa, pemerintah, segala kerajaan, singgasana yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri akan keberadaan kita saat ini. Apa yang ada pada kita, baik pengetahuan yang ada pada kita, baik materi yang ada pada kita, hendaklah semuanya itu kita pergunakan hanya berpusat untuk Dia, sehingga hidup kita ini boleh memuliakan Dia, karena segala tujuan ciptaan itu untuk Dia saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keberadaan kita saat ini pun itu semuanya karena Dia. Kondisi saat ini pun itu juga mengingatkan kita untuk tidak meragukan akan kuasa-Nya, untuk tidak meragukan akan kebaikan-kebaikan-Nya, karena Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari tetap berpegang pada diri-Nya. Mari tetap andalkan Dia dalam hidup kita, agar apapun yang kita lakukan di hari ini itu hanya untuk kemuliaan nama Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi ini. Ajari kami untuk kami senantiasa mengandalkan hidup kami di dalam tangan-Mu.
keberadaan kami di dunia ini itu bukan kebetulan, tapi keberadaan kami hendak Engkau pakai hanya untuk memuliakan Engkau melalui Yesus Kristus. Bapa dalam surga, berikan kami kekuatan dan kemampuan di hari ini lagi, agar senantiasa kehidupan kami hanya berpusat hanya kepada Tuhan. Terkhusus saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Samarinda, GBKP Samarinda, begitu juga Pos PI Sangatta dan Bontang. Tuhan senantiasa memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di sana. Berkati hamba-Mu, pendeta kami yang melayani di Samarinda, bersama semua pertua dan diaken kami, pengurus kategoria, begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, agar mereka senantiasa mampu memusatkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Terlebih dalam kondisi saat ini Tuhan, yang sangat mempengaruhi ekonomi, begitu juga sosial. Tuhan, mari Engkau senantiasa memberi kekuatan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di Samarinda, begitu juga di Pos PI Sangatta dan Bontang, agar mereka tetap mampu semangat menjalani hari-harinya di dalam kasih Tuhan. Mampukan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan, agar dengan semuanya itu mereka boleh tetap melihat akan kuasa-Mu dalam hidup mereka, dalam hidup kami, dalam dunia ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang beberapa hari yang lalu mengalami bencana banjir. Tuhan tetap kuatkan dalam proses kondisi saat ini, agar mereka tetap semangat untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan di hari-hari yang akan datang ini. Kami tetap juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk semua para medis, dokter, perawat, dan ilmuwan yang senantiasa tetap bekerja untuk kebaikan bangsa kami dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka, mampukan mereka, agar mereka mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami di hari ini, karena kami berdoa dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.